Baik, nama saya Yohanes Hilman Barus, saya angkatan 20 511 Saya dari prodi Teknik Elektro. Jadi saya akan membahas tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Jadi dari beberapa makalah dan artikel dari beberapa sumber yang sudah saya baca, kesetaraan gender itu penting dalam sebuah keluarga atau baik, atau yaitu berdampak positif. Beberapa contoh dampak-dampaknya itu, yang pertama, menjadikan anak mendapat perilaku yang adil dari kedua orang tuanya. Jadi mendapatkan perilaku adil itu kayak gini misalnya. Saya dari Flores. Contoh kecilnya di Flores itu, misalnya ada tamu. Jadi yang harus menjamu tamu pertama kali itu adalah laki-laki, itu wajib hukumnya. Kalau di Flores, laki-laki, entah itu bapak atau anak-anak, yang penting laki-laki gitu. Jadi perempuan tugasnya itu di dapur, nyiapin makanan, nyiapin minuman, kopi apa teh, itu menyiapkan segala sesuatu buat si tamu. Jadi hukumnya begitu. Jadi kalau perempuan yang entah itu ngobrol sama si tamunya, itu nggak sopan, kecuali kalau memang benar-benar nggak ada bapak atau anak laki-laki di rumahnya itu. Dan juga contohnya yang lain itu berperilaku tidak adil. Contohnya itu anak laki-laki itu sangat berperan, gimana? Sangat berpengaruh. Contohnya itu saya dulu, saya yang selalu menjadi sasaran. Misalnya adik perempuan saya itu misalnya luka terus berdarah, yang disalahin saya. Alasannya kenapa saya tidak menjaga si adik. Nah, itu contoh kecil, itu membedakan laki-laki dan perempuan, padahal adik saya kan perempuan. Itu contohnya juga dalam hal makan, contohnya makan. Nah, yang harus nyedok nasi pertama kali itu harus bapak itu, dan hukumnya itu kayak wajib gitu. Terus kalau perempuan yang mulai kayak kesannya nggak sopan. Terus yang kedua, dampak yang kedua itu anak perempuan dapat berperan dalam membantu perekonomian keluarga. Jadi di sana juga itu kayak prinsipnya itu anak perempuan atau perempuan biasanya itu tugasnya di dapur, yang berperan membantu atau menopang perekonomian keluarga itu bapak atau anak-anak laki-laki. Jadi perempuan itu tugasnya di dapur, nggak boleh bekerja gitu. Itu contoh di Manggarai. Terus yang ketiga, ketenangan batin bagi kedua orang tua karena sudah berlaku adil. Itu kan jelas, karena setiap orang sudah melakukan kebaikan terhadap seseorang yang lain juga pasti akan merasakan suatu kayak bangga sama diri sendiri. Nah, selain itu juga untuk kesetaraan gender dalam keluarga itu menjadi pendidikan pertama bagi anak-anak dalam suatu keluarga. Contohnya kalau ada kayak dibeda-bedain gitu di dalam suatu keluarga, pasti anak-anaknya juga bakal kayak menunjukkan itu ke kehidupannya nanti, maupun itu dalam waktu dekat atau dalam kurun waktu lama. Jadi kesetaraan gender dalam keluarga itu sangat penting,
untuk dilakukan karena itu sangat berdampak pada kehidupan sekarang, kehidupan mendatang dari seorang anak dalam keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Nova. Di sini saya akan membahas terkait perlakuan masyarakat terhadap perbedaan gender. Kesetaraan gender yang belum terwujud di negara Indonesia saat ini banyak mengakibatkan kesenjangan yang berupa ketidakadilan baik dalam hal perlakuan maupun pelayanan di masyarakat. Padahal secara umum kesetaraan gender itu merujuk pada suatu keadaan di mana antara laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Di Indonesia, kesetaraan gender belum terwujud secara optimal karena masyarakat mayoritas masih memegang pandangan bahwa perempuan harus patuh terhadap perintah laki-laki yang disesuaikan dengan aturan atau adat dan budaya beberapa daerah. Hal inilah yang menyulitkan negara kita untuk mewujudkan kesetaraan gender yang kemudian berdampak pada kesejahteraan kaum perempuan. Dalam hal ini saya akan membicarakan terkait pelecehan yang marak terjadi pada perempuan di masyarakat. Pelecehan yang kerap kali terjadi pada kaum perempuan akan menyebabkan cedera yang sangat serius, baik dari segi kesehatan mental maupun psikis dan juga fisiknya pasti akan terganggu. Misalnya kita ambil contoh kasus pelecehan seksual pada pelanggan di Starbucks yang terjadi 4 Juli tahun 2020 yang lalu. Pelaku yang merupakan seorang barista di Starbucks tersebut menggunakan CCTV atau alat perekam untuk merekam atau mengamati bagian tubuh pelanggan yang merupakan seorang perempuan dan direkam pada saat itu, lalu di rekaman tersebut diposting di akun media sosialnya di Twitter dan tanpa disengaja menjadi viral. Nah, setelah viral, polisi segera menindaklanjuti video tersebut dan melacak serta menahan pelakunya. Setelah itu mengenakan pelaku tersebut Undang-Undang ITE. Tindak lanjut dari kasus tersebut yakni manajer Starbucks di bagian Jakarta Utara tersebut memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi di Starbucks se-Indonesia. Menurut saya sebagai perempuan, tindakan tersebut sangat merugikan pihak perempuan karena di dalam masyarakat seharusnya perempuan dan laki-laki sama-sama dihargai, sama-sama punya kebebasan, sama-sama punya hak-hak yang sama, dan tidak pantas untuk dijatuhkan atau dilecehkan seperti itu. Nah, dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat di Indonesia masih sangat tabu mungkin untuk membahas tentang kesetaraan gender ini. Karena memang pada budaya beberapa daerah mendominasi tentang pemahaman bahwa laki-lakilah yang harus dihormati, perempuan tidak. Namun, hakikatnya perempuan dan laki-laki adalah sama di mata Tuhan dan sama-sama memiliki HAM dari semenjak lahir, maka kesetaraan gender ini perlu diwujudkan perlahan-lahan, pasti bisa. Karena
kesejahteraan perempuan akan menghantarkan kita, negara Indonesia, pada kesetaraan gender yang akan membantu negara ini melengkapi satu sama lain dan menjadi negara maju di kemudian hari. Mungkin cukup di sini pembahasan saya tentang perlakuan masyarakat terhadap perbedaan gender. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita sekalian untuk mengerti dan memahami bagaimana kita dapat bertindak sebagai sesama di dalam kesetaraan gender. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Elena Diwa Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 205144013. Di sini saya akan membahas tentang kesetaraan gender dalam HAM. Ketidaksetaraan gender masih menjadi salah satu masalah dari sekian banyak masalah serius di Indonesia. Namun, kesenjangan gender dalam bidang pendidikan dapat dikatakan mulai berkurang dibandingkan dengan dahulu. Tetapi, ketidaksetaraan gender dalam bidang lain seperti bidang kesehatan, bidang pekerjaan, bahkan kesenjangan ini juga berhubungan dengan perempuan ketika sedang melakukan pengambilan keputusan legislatif. Hal ini terjadi karena adanya persepsi bahwa perempuan perlu dibatasi dan tidak perlu didengar. Posisi wanita dalam hal ini pun terbebani, terkekang, karena tidak dibiarkan untuk mengemukakan pendapatnya. Perempuan juga merasa tidak bebas dan tidak dihargai. Kesetaraan gender berhubungan dengan penyelenggaraan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan melakukan realisasi kesetaraan gender, tidak hanya berguna untuk segi moralitas perempuan, tapi berguna juga untuk segi ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan memberikan kesempatan pada perempuan untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya halangan. Tentunya jika itu dapat realisasi, peningkatan tingkat produktivitas negara dapat berpengaruh kepada jumlah pendapatan negara. Kesetaraan gender juga merupakan hal yang sangat penting agar wanita dan laki-laki dapat membuat keputusan yang bijak akan kesehatan seksual dan reproduksi mereka pribadi, dan juga terhadap pasangan dan keluarga. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah serius seperti usia untuk menikah, waktu kelahiran, penggunaan kontrasepsi, dan keputusan lainnya dapat lebih bijak atau lebih tepat jika adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender juga dibutuhkan untuk semua aspek kehidupan masyarakat. Kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk semua aspek ini. Contohnya untuk mengurangi kemiskinan, tingkat kesehatan masyarakat, kesejahteraan anak perempuan dan laki-laki, juga perlindungan terhadap anak-anak maupun perempuan. Untuk mengapa itu kesetaraan gender perlu kita usahakan, karena semua orang yang ada di sini tanpa melihat suku, ras, agama maupun gender memiliki kesempatan dan hak yang sama di negara Republik Indonesia, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah ada di Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini dimaksudkan adalah kita semua ini adil sama rata tanpa membedakan apapun, atau tidak ada yang diunggulkan salah satu maupun tidak ada yang dihalangi salah satunya untuk mendapatkan kesempatan hidup yang sama.